Shalom, perkenalkan nama saya Dila Marinina Broginting, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membaca buku paket agama bab 13. Mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan IPTE. Bana Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Kejadian 6 ayat 14 sampai 15, dan Amsal 1 ayat 7. Pengantar. Dahulu jika berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, orang melakukannya dengan jalan kaki. Sekarang orang berpergian dengan menggunakan mobil, kereta, kapal laut, pesawat udara, dan lain-lain. Dalam telekomunikasi juga mengalami perkembangan. Dahulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, lalu berkembang dengan menggunakan telepon genggam atau handphone. Bahkan sekarang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan menggunakan chatting pada social network dan video call. Pada era globalisasi, manusia menikmati berkat dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kehidupan kita. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti pelajaran yang diterima di sekolah. Akan tetapi kemajuan IPTEK tidak selalu menjadi berkat. Dengan kemajuan IPTEK, orang cenderung bergantung pada IPTEK dan mulai menggeser posisi utama Tuhan di dalam hati. Lalu bagaimana dengan iman Kristen? Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan dunia dan dalam era globalisasi yang serba IPTEK ini. B. Uraian materi. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Horton, P.B. dan Chester L.H. pada tahun 1993 merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. 2. Teknologi. Secara etimologis, teknologi berasal dari kata tekne, yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode dan seni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari teknologi adalah 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berikut ini definisi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dan rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. C. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah. Jadi, yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat-alat sederhana, namun memberikan dampak yang sangat besar bagi manusia. Dengan inovasi berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia, membuat teknologi sangat cepat berkembang. 2. Dampak positif dan negatif dari berkembangnya IPTEK. Di era globalisasi ini, IPTEK menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan.
iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Dalam bidang ekonomi misalnya, dahulu untuk menjual barang atau jasa kita harus mencari tempat untuk berjualan. Harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan belum bisa menjangkau orang di bagian tempat lain yang jauh. Tapi sekarang, barang atau jasa itu bisa kita jual melalui internet. Melalui internet kita butuh tempat yang luas, lebih mudah dan dalam memasarkannya, lebih bisa menjangkau orang banyak dan lebih menghemat waktu. Konsumen pun tidak perlu berdesak-desakan di pasar atau berjalan keliling mall. Hanya dengan mentransfer sejumlah uang, barang yang kita inginkan sudah bisa kita miliki. Tetapi kita harus hati-hati dalam membeli barang melalui internet, karena tidak sedikit orang yang tertipu. Kadang, barang tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan atau bahkan ketika kita sudah mentransfer uang, barang tidak sampai kepada kita. Jadi, ada hal positif dan negatifnya dalam kemajuan teknologi ini. Yang pertama, dalam aspek sosial, budaya dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung. Misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi. Yang keempat, sosial kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, dan internet. Sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Selain dampak positif di atas, teknologi juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus, dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Yang kedua, banyak perilaku menyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Yang ketiga, tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibanding bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakin meningkat. Yang keempat, privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial memberikan penggunaannya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Yang keenam, terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif. Karena kecanggihan teknologi, seorang bisa dengan mudah mengadakan tugas teman atau mengunduhnya di internet. Yang ketujuh, meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Iptek diibaratkan seperti pisau. Jika digunakan oleh chef atau pemasak profesional, pisau itu akan sangat bermanfaat. Tetapi jika digunakan oleh pembunuh, maka pisau itu akan merugikan banyak orang. Artinya, iptek bisa membantu serta memudahkan kita dalam segala aktivitas, tetapi juga bisa membuat menjadi bumerang untuk kita. Jadi jika kita tidak mampu memilih mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak, mana yang benar dan mana yang salah, kita harus bisa menanggulangi dan mencegah dampak negatif tersebut agar tidak terjadi. Yang ketiga, sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Apakah orang Kristen harus menerima iptek dengan tangan
dengan tangan terbuka, ataukah harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kepada Yesus Kristus, menerima atau menolak? Amsal 1 ayat 5 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas, jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia. Sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam terang firman Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi atau mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menaklukkan alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat, baik kesejahteraan alam semesta. Untuk itu, manusia perlu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. C. Penutup. Rangkuman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Semuanya harus kita syukuri. Sebagai seorang remaja Kristen, hendaknya menyikapi iptek tersebut dengan baik, termasuk dalam menggunakannya, mengembangkannya, dan lain sebagainya. Karena ilmu pengetahuan merupakan anugerah pemberian Tuhan. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Iptek yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia, sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.